kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal biologi UM-UGM 2007. Struktur berikut ditemukan pada sel prokariotik kecuali. Nah, mari kita lihat karakteristik dari sel prokariotik. Sel prokariotik adalah mereka-mereka yang belum memiliki membran inti atau kariotika ya, sehingga disebut namanya prokariotik. Nah, mereka ini dimasukkan ke dalam kingdom Monera dalam sistem klasifikasi. Bentuk selnya bervariasi mulai dari bulat, basil, dan spiral, dan ada juga yang berbentuk koma. Organisme monoseluler atau bersel satu ya, memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan dan memiliki flagella sebagai alat gerak. Tidak memiliki organel bermembran, tidak memiliki plastida, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Memiliki organel ribosom untuk sintesis protein. Contohnya misalnya bakteri dan alga biru. Nah, cyanophyta atau alga biru itu pada selnya memiliki heterokis atau hormogonium. Jadi kalau kita kembali kepada soal, struktur berikut ditemukan pada sel prokariotik kecuali ya. Kalau kita lihat yang tidak tepat di sini adalah retikulum endoplasma ya. Sementara komponen yang lain mulai dari flagella, ribosom, DNA, heterokis itu semuanya ada pada sel prokariotik ya. Jadi kalau kita lihat soal ini jawabannya adalah dadu. Tubuh buah pada jamur merang, Volvariella volvaceae, merupakan tempat pembentukan. Nah, mari kita lihat struktur tubuh dari jamur merang atau Volvariella volvaceae. Ya, ini adalah Volvariella volvaceae, ada payungnya ya. Itu kita sebut namanya basidiokarp atau tubuh buah. Ini adalah bagian yang bisa dimakan. Pada basidiokarp ini ada basidium, yaitu badan yang bertugas untuk menghasilkan spora pada jamur Basidiomycota ya. Jadi kalau kita lihat pada soal ini, tubuh buah pada jamur merang itu merupakan tempat pembentukan. Nah, jawabannya adalah basidium ya. Nah, sementara yang A ini conidium itu adalah alat untuk reproduksi vegetatif pada jamur. Kemudian mycelium ini adalah spora yang baru tumbuh, ini berupa benang-benang halus. Ascogonium itu adalah gametangium betina ya, nantinya bisa menghasilkan gamet betina. Antheridium itu adalah sel kelamin jantan ya. Jadi soal ini jawabannya adalah Charlie. Bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan Bryophyta ya. Kalau kita lihat perbandingan lumut dengan paku, dalam proses evolusinya itu paku lebih maju dari tumbuhan Bryophyta ya. Ini kita bisa lihat dari sistem anatomi tubuhnya. Nah, Bryophyta atau lumut itu masih berupa tumbuhan talus. Jadi akar, batang, dan daunnya belum jelas. Kemudian belum ada xilem dan floem. Ya, akarnya masih berupa akar palsu. Nah, Pteridophyta sebagai bagian dari Cormophyta berspora, dia sudah lebih maju evolusinya dibandingkan lumut. Nah, itu ditandai dengan adanya akar, batang, dan daun yang sudah jelas. Ya, akarnya akar serabut dan sudah ada xilem dan floem. Jadi kalau kita kembali kepada soal, bahwa tingkat Pteridophyta itu lebih maju, lebih berkembang daripada lumut, itu bisa dilihat dari jaringan pengangkut yang ada pada paku itu sendiri. Nah, kalau yang A, gigi peristom, ini adalah bagian dari kotak spora pada lumut yang bertugas untuk mengatur mekanisme pengeluaran spora. Kapsul spora ini adalah kotak spora ya. Jaringan steril ini adalah daun yang mandul yang tidak bisa menghasilkan spora. Nah, rhizoid itu adalah akar palsu pada lumut ya. Jadi soal ini jawabannya adalah Eko. Cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk. Nah, mari kita lihat siklus hidup atau daur hidup dari cacing tambang, Ankylostoma duodenale. Nah, cacing ini itu memiliki hospes ya, yaitu manusia, di mana dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara menginfeksi
kulit ya, terutama kulit di daerah kaki ya. Jadi kalau kita lihat ketika seseorang yang menderita ankylostoma, lalu kemudian pada fesesnya itu terdapat telur yang aktif ya, atau telur yang fertil. Telur ini kemudian nanti akan menetas ya, membentuk larva rhabditiform. Kemudian larva ini akan berkembang menjadi larva filariaform. Nah, larva inilah yang memiliki kemampuan untuk menembus kulit kaki manusia, lalu akan masuk ke aliran darah dan dia akan parasit di dalam usus halus ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk larva ya, namanya larva filariaform. Nah, kalau telur itu bentuk infeksius dari cacing perut ya, misalnya Ascaris lumbricoides, Ascaris megalocephala yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan secara tidak sengaja. Kemudian metaserkaria ini adalah bentuk infeksius cacing hati seperti Fasciola hepatica ya. Kemudian serkaria ini bagian daur hidup dari cacing hati. Nah, cacing dalam bentuk dewasa itu jarang yang bisa menginfeksi manusia ya. Ini biasanya bentuk dewasanya ini dia sudah berada dalam tubuh manusia dan menjadi inang tetapnya di sana atau hospesnya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah dadu. Gymnospermae dan Angiospermae tergolong dalam divisi Spermatophyta karena ya, mari kita lihat sistematika tumbuhan. Tumbuhan kita bagi menjadi dua ya, yaitu Talophyta, tumbuhan yang belum jelas struktur akar, batang, dan daunnya, contohnya seperti alga, jamur, lumut, dan lichen. Kelompok yang kedua adalah Cormophyta, yaitu tumbuhan yang sudah jelas struktur akar, batang, dan daunnya. Nah, ini kita bagi dua lagi. Ada kita sebut Cormophyta berspora, ada Cormophyta berbiji ya. Cormophyta berbiji contohnya Angiospermae dan Gymnospermae ya. Jadi Spermatophyta itu sebenarnya bermakna berbiji ya, atau tumbuhan yang bisa menghasilkan biji. Nah, Cormophyta berspora itu bisa menghasilkan spora ya, yaitu lumut dan paku. Jadi kalau kita kembali kepada soal, Gymnospermae tumbuhan biji terbuka dan Angiospermae tumbuhan biji tertutup tergolong dalam divisi Spermatophyta karena bisa menghasilkan biji ya. Gejala kurang darah atau anemia antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Hal ini dilakukan karena zat besi berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin yang berupa. Nah, mari kita lihat karakteristik dari eritrosit ya, di mana di dalamnya terdapat hemoglobin. Hemoglobin ini sendiri terdiri dari zat besi, hemin, kemudian ada globin. Nah, hemin itu dibentuk menjadi zat warna bilirubin ya. Jadi eritrosit kita ini umurnya hanya 120 hari. Setelah itu dia akan dirombak ulang, didaur ulang di hati, di sel-sel histiosit, dan diurai kembali menjadi hemin, zat besi, dan globin. Nah, kemudian zat besi itu akan diserap kembali untuk disintesis menjadi eritrosit yang baru ya. Ini prosesnya di sum-sum merah pada tulang kita ya. Zat besi ini adalah merupakan struktur hemin ya, bagian dari hemin di mana dia intinya ada senyawa protoporfirin 9 yang mengandung ion besi atau ferro dengan ligan klorida yang berkoordinasi. Jadi kalau suatu suplemen makanan banyak mengandung zat besi, nah ini bisa membantu dalam sintesis eritrosit atau hemoglobin di dalam tubuh kita. Globin itu akan diserap kembali untuk disintesis menjadi asam amino yang baru. Jadi semua bagian-bagian dari hemoglobin ini itu dipakai kembali. Jadi kalau kita kembali kepada soal, gejala kurang darah atau anemia itu bisa diatasi dengan memberikan suplemen makanan yang banyak mengandung zat besi ya, karena zat besi itu merupakan bagian daripada senyawa hemin di dalam hemoglobin. Nah, sementara kalau bilirubin itu adalah zat warna yang dihasilkan oleh hemin. Nah, ini nanti ada urobilin dan ada sterkobilin. Globulin itu adalah merupakan jenis protein darah. Sistein adalah salah satu jenis asam amino. Albumin itu adalah derivat protein juga ya. Jadi nomor 61 jawabannya adalah dadu. Tempat pencernaan makanan pada hewan memamah biak ya, atau sering juga kita sebut hewan ruminansia.
yang identik dengan lambung manusia adalah, nah mari kita lihat bagaimana karakteristik dari lambung ruminansia atau hewan memamah biak. Lambung ruminansia terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Kapasitas dari rumen itu lebih kurang 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%. Dan abomasum itu berkisar 7-8% juga. Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot sfinkter berkontraksi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika seekor sapi memakan rumput, itu akan lewat melalui kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke rumen, ya. Rumen ini ukurannya lebih besar, ya, berkisar 80%, jadi kapasitas menampung makanannya besar. Dari rumen itu akan masuk ke retikulum. Nah, dari retikulum makanan akan dikembalikan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Lalu akan masuk lagi, masuk ke omasum, lalu masuk ke abomasum. Ya, abomasum adalah lambung sebenarnya yang sama dengan lambung manusia. Jadi kalau kita lihat pada soal kita ini, tempat pencernaan makanan pada hewan memamah biak yang identik dengan lambung manusia, nah, itu adalah abomasum. Ya. Rumen itu adalah lambung fermentasi. Jadi di sana banyak terdapat mikroorganisme untuk membantu dalam pencernaan serat selulosa. Retikulum adalah saluran penghubung antara rumen dengan omasum. Nah, omasum sendiri berbentuk lembaran atau sering juga kita sebut lambung kitab. Abomasum itu adalah lambung sebenarnya yang sama dengan lambung manusia. Pylorus ini adalah otot sfinkter penghubung antara lambung dengan usus halus. Jadi nomor 62 jawabannya adalah dadu. Zat-zat berikut sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi kecuali. Nah, mari kita lihat produk-produk penting dari bioteknologi, ya, ini termasuk produk bioteknologi modern, ya. Antibodi monoklonal ini dihasilkan melalui teknologi hibridoma. Kemudian ada hormon insulin dihasilkan melalui teknologi plasmid. Lalu ada feromon, ini adalah bioinsektisida yang dapat menghambat kemampuan insekta untuk berpasangan untuk kawin. Jadi ini bisa menekan populasi serangga yang menyerang tanaman budidaya. Ada vaksin influenza, ini diperoleh dari mikroorganisme yang menyebabkan influenza dan sudah dilemahkan. Jadi bisa merangsang antibodi untuk mencegah influenza. Nah, testosteron sendiri ini adalah hormon seks pada laki-laki yang belum dapat diproduksi melalui bioteknologi. Secara alami hormon ini dihasilkan pada testis. Jadi kalau kita kembali kepada soal, zat-zat berikut yang sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi, nah itu adalah semuanya bisa kecuali testosteron, ya. Jadi kuncinya eko. Selama spermatogenesis terjadi 1 kali pembelahan mitosis dan 2 kali pembelahan meiosis. Nah, mari kita lihat skema spermatogenesis, ya, proses pembentukan sperma. Nah, pada skema ini kita bisa lihat bahwa untuk terbentuknya 4 spermatozoa, dalam proses ini sebenarnya hanya dibutuhkan 1 kali meiosis dan 1 kali mitosis, ya. Nah, yang pertama, spermatogonium yang kromosomnya 2N itu akan melakukan pembelahan secara mitosis dan akan membentuk spermatosit primer yang kromosomnya masih 2N. Nah, setelah itu akan masuk ke pembelahan meiosis, ya. 1 kali meiosis atau 1 siklus meiosis, dia ada 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder yang kromosomnya sudah mengalami reduksi, ya. Jadi dari 2N menjadi N. Selanjutnya masuk ke meiosis 2. Spermatosit sekunder akan berubah menjadi 4 spermatid yang kromosomnya haploid. Kemudian 4 spermatid ini akan melalui proses pematangan, ya, di epididymis melalui proses yang kita sebut namanya spermiogenesis. Ya, seperti itu. Jadi akan dihasilkan 4 spermatozoa yang fungsional siap untuk membuahi ovum. Jadi kalau kita kembali kepada soal,
Selama spermatogenesis terjadi 1 kali pembelahan mitosis, sampai sini benar ya, dan 2 kali pembelahan meiosis. Nah, ini yang salah ya. Miosisnya hanya 1 kali ya, hanya saja satu tahapan meiosis. Satu siklus meiosis dia ada meiosis 1, meiosis 2 ya. Jadi pernyataannya salah. Sebab pada spermatogenesis pembelahan meiosis 2 pada spermatosit sekunder akan menghasilkan 4 spermatozoa. Ini juga salah ya. Proses dari spermatid ke spermatozoa itu adalah spermiogenesis ya. Jadi alasannya juga salah. Pernyataan salah, alasan salah ya. Jadi jawabannya Eko. Jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang membentuk mesofil mengandung kloroplas. Nah, mari kita lihat karakteristik dari mesofil daun ya. Nah, mesofil daun itu merupakan gabungan jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, jaringan ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Palisade adalah jaringan yang berfungsi sebagai media fotosintesis yang utama. Kenapa? Karena dia memiliki jumlah klorofil yang lebih banyak. Spons juga bisa sebagai media fotosintesis, namun bukan sebagai tempat yang utama. Nah, kedua jaringan ini selain bisa sebagai media fotosintesis, juga bisa menyimpan cadangan makanan berupa zat tepung hasil dari fotosintesis. Ya, jadi kalau kita kembali kepada soal, jaringan palisade dan jaringan bunga karang dapat membentuk mesofil mengandung kloroplas. Ini betul. Ya, jadi dia bisa berfotosintesis. Sebab mesofil yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah itu merupakan bagian daun yang berfungsi untuk menyimpan zat tepung juga. Betul juga. Ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, pernyataan betul, alasannya betul ya, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya. Jadi jawabannya bola. Dalam kategori takson, paus termasuk dalam kelas Pisces. Nah, mari kita lihat taksonomi dari paus ya. Dalam hal ini kita ambil contohnya paus biru, Balaenoptera musculus ya. Nah, di sistem klasifikasi ini kita bisa lihat bahwa paus ini masuk ke kingdom Animalia, filum Chordata ya. Dia masuk ke kelas mamalia. Ordonya Cetacea ya. Jadi secara morfologi ikan paus ini mirip dengan Pisces atau ikan, tetapi secara filogenetik dia masuk ke kelas mamalia karena dia memiliki kelenjar air susu ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, dalam kategori takson, paus termasuk dalam kelas Pisces ya. Ini salah ya karena dia bukan Pisces tetapi mamalia. Sebab paus memiliki sirip dan hidup di lingkungan air laut. Ya, dia memiliki sirip ya, tetapi dia bukan kelas Pisces tapi kelas mamalia ya. Jadi pernyataan salah, alasannya betul. Salah betul ya. Jadi jawabannya dadu. Pada tumbuhan lumut, fase dominan dalam daur hidupnya adalah sporofit. Mari kita lihat urutan metagenesis pada lumut ya. Cara mengingatnya ramal Jess ya. Nah, kalau kita lihat di metagenesis ini nanti ada 2 generasi yang saling bergantian untuk menghasilkan tumbuhan lumut ya. Ada gametofit dan ada sporofit. Nah, kedua generasi ini yang akan bergantian itu yang kita sebut namanya metagenesis, yaitu pergiliran keturunan yang saling bergantian antara gametofit dan sporofit untuk menghasilkan tumbuhan lumut yang baru. Nah, untuk memudahkannya kita ingat kata ramal Jess ya. Ra itu spora. Spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut berperan sebagai gametofit. Dia akan menghasilkan antheridium, archegonium ya. Lalu sperma dan ovum akan membuahi membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi sporofit atau sporogonium yang nantinya bertugas untuk menghasilkan spora kembali. Nah, ini kalau kita bagi areanya, yang di atas garis putus-putus itu kromosomnya haploid, yang di bawah itu kromosomnya diploid. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pada tumbuhan lumut fase dominan dalam daur hidupnya adalah sporofit. Ini salah. Ya, fase dominan itu adalah gametofit. Ya, jadi untuk mengingat
mana yang dominan atau yang umurnya lama, kita lihat di mana tumbuhannya berada. Ya, tumbuhannya berada pada gametofit, bukan pada sporofit. Ya, jadi tumbuhan lumut itu lebih dominan daripada sporofitnya. Jadi pernyataan kita ini salah, sebab gametofit tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu yang singkat. Salah juga ya. Dia adalah bagian yang dominan, umurnya lebih lama, mampu berfotosintesis, dan dia bisa hidup sendiri. Nah, sedangkan sporofit dia tidak punya klorofil, hidupnya bergantung kepada gametofit. Nah, jadi kalau kita lihat fase gametofit tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu yang singkat, ini berarti salah, ya. Jadi salah-salah jawabannya adalah eko. Feses merupakan zat-zat sisa metabolisme sel yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Nah, mari kita lihat prinsip pengeluaran dalam tubuh kita. Pengeluaran kita bagi menjadi 3, yaitu ekskresi. Itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme sel yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Contohnya urin dan keringat. Kemudian ada sekresi. Ini adalah proses pengeluaran zat-zat ya, yang masih dipakai dalam metabolisme sel tubuh kita. Contohnya hormon dan enzim. Sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan. Jadi ini dilakukan oleh sistem pencernaan kita ya. Dan dia tidak berguna lagi bagi tubuh kita ya. Kita sebut namanya feses. Nah, feses ini dikeluarkan melalui anus dan zat sisa hasil pencernaan ini tidak pernah masuk ke jaringan tubuh sehingga tidak pernah mengalami metabolisme dalam sel ya. Itu defekasi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, feses merupakan zat-zat sisa metabolisme sel yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi ya. Nah, kalau kita lihat soal ini kurang tepat ya karena dia bukan hasil metabolisme sel, tetapi hasil pencernaan sistem pencernaan makanan di dalam perut kita. Sebab zat-zat sisa hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses, urin, dan keringat. Ini juga salah ya. Kalau urin dan keringat, proses pengeluarannya kita sebut ekskresi, bukan defekasi. Jadi alasannya salah ya. Pernyataan salah, alasan salah, jadi jawabannya eko. Wallace dan Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai evolusi. Nah, mari kita lihat. Kedua tokoh evolusi ini memiliki pandangan yang sama tentang proses evolusi. Jadi evolusi adalah karena proses seleksi alam. Ya. Teori evolusi Alfred Russel Wallace itu mengembangkan suatu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Pemikiran Russel Wallace didapat dari hasil ekspedisinya di Malaysia, kemudian di Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Hasilnya menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur. Nah, ini adalah proses gejala seleksi alam. Ya. Alfred Wallace dan Charles Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai proses terjadinya evolusi, yaitu evolusi terjadi karena adanya gejala atau proses seleksi alam. Jadi kalau kita kembali kepada soal, Wallace dan Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai evolusi, ini benar. Sebab Wallace dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama dalam terjadinya evolusi. Ini juga benar ya. Pernyataan dengan alasan memiliki hubungan sebab akibat ya. Jawabannya alpha. Bila mata seseorang secara tiba-tiba terkena cahaya berintensitas tinggi, maka secara refleks mata akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Bagian mata yang berperan adalah, nah mari kita lihat struktur pada sistem indera penglihatan kita. Nah, ini adalah anatomi dari mata kita ya. Nah, proses jalannya cahaya ya, atau bagaimana mekanisme kita bisa melihat suatu benda. Jadi benda itu memantulkan cahaya, kemudian cahaya akan masuk ke dalam mata kita. Nah, ini masuk melalui celah pada bulatan di dalam mata kita itu, nah itu kita sebut namanya iris. Nah, kemudian di iris itu ada lubang kecil lagi sebagai diafragma, ya dari situlah cahaya bisa lewat. Nah, itu kita sebut namanya pupil. Nah, sedangkan untuk memfokuskan bayangan benda supaya tepat jatuh di retina,
Nah, itu adalah lensa yang bisa berakomodasi cembung dan cekung ya. Jadi kalau kita lihat penekanan pada soal kita ini, bila mata seseorang secara tiba-tiba terkena cahaya yang intensitas tinggi, maka mata akan secara refleks untuk mengaturnya ya supaya tidak terlalu silau. Nah, bagian mata yang berperan di sini adalah iris dan pupil ya, dan itu diatur oleh saraf otonom ya. Jadi dia bisa melakukan secara refleks untuk membuka, membesar dan mengecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iris dan pupil. Nah, sedangkan sklera itu adalah bagian terluar dari mata kita yang berfungsi untuk mempertahankan bola mata. Kornea ini juga bagian terluar tetapi di sebelah depan ya. Dan ini membantu indeks bias cahaya masuk ke lensa. Jadi kalau kita lihat di sini, nah iris sendiri itu tadi adalah warna pelangi yang memberi warna pada mata kita ya, diatur oleh saraf otonom. Nah, pupil itu adalah celah pada iris sebagai diafragma tempat masuknya cahaya. Ya, jadi jawabannya 1 dan 3, bola. Kan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan trisep menunjukkan karakteristik kemampuan otot khususnya. Mari kita lihat beberapa sifat atau karakteristik dari otot kita. Yang pertama bisa melakukan kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Kemudian ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Lalu otot juga mampu melakukan elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan trisep, ya, otot bisep itu adalah otot untuk membuat lengan kita menekuk atau membengkok. Trisep itu untuk ekstensi, meluruskan, ya. Ini menunjukkan kemampuan otot khususnya. Nah, yang pertama ini ekstensibilitas dan kontraktibilitas. Nah, plastisitas sendiri ini adalah kemampuan perubahan bentuk pada otot. Fleksibilitas ini kemampuan otot untuk mengulur tanpa disertai adanya nyeri. Ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya 2 dan 4. Charlie. Diferensiasi pada jaringan tumbuhan mengakibatkan terjadinya perubahan pada. Nah, mari kita lihat ciri diferensiasi jaringan tumbuhan. Nah, diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Ya, jadi ada spesialisasi di sini. Dan diferensiasi merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan menjadi bentuk lain yang lebih spesifik, baik secara sifat, struktur, ukuran, dan fungsinya. Diferensiasi merupakan proses pendewasaan sel pada tanaman yang berasal dari sel-sel meristematik. Ya. Meristematik adalah sel yang aktif membelah. Sel-sel meristem merupakan sel yang melakukan pembelahan yang membutuhkan energi dalam prosesnya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, diferensiasi pada jaringan tumbuhan mengakibatkan terjadinya perubahan ya. Jadi perubahan yang terjadi termasuk sifat ya, sifatnya akan menjadi lebih spesifik. Strukturnya juga, nah ini untuk mendukung sifatnya ya, dan ukuran. Serta fungsinya ya, fungsi berkaitan dengan sifat. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, jawabannya Eko. Charles Darwin berpendapat bahwa perubahan pada nenek moyang kuda ke bentuk kuda yang sekarang terjadi pada, nah mari kita lihat bagaimana perjalanan evolusi dari seekor kuda ya, mulai dari fosil yang tertua sampai yang termuda ya. Sekarang fosilnya adalah equus. Nah, ini sudah berumur kira-kira 2 juta tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat pada evolusi kuda ini, nah dulu ukuran kuda itu kecil ya. Kalau kita lihat di sini dan jarak antara perut dengan permukaan tanah juga dekat ya. Lalu jarak antara leher dengan badan juga pendek ya. Kemudian jari-jarinya itu ada dulu 5 ya. Sekarang terjadi reduksi ya. Jadi perubahan yang terjadi selama proses evolusi kuda ini pada tubuhnya kita bisa lihat adanya perubahan ukuran tubuh ya, dari kecil menjadi besar. Kemudian panjang leher ya, jadi jarak kepala dengan badan semakin jauh. Kemudian bentuk gigi geraham ya, ini disesuaikan dengan makanannya
dan jumlah jari kakinya menjadi tinggal 1 ya. Ini disesuaikan dengan aktivitas kuda yang suka berlari kencang. Nah, ini membuat jari-jarinya mengalami reduksi. Nah, kemudian jarak perut dari tanah ini semakin tinggi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, ya, Charles Darwin berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada nenek moyang kuda meliputi, nah yang pertama, ukuran pada tubuhnya, kemudian panjang leher, bentuk geraham, dan jumlah pada jari kakinya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jawabannya Eko. Reproduksi seksual pada Paramecium spesies melibatkan proses apa saja? Nah, mari kita lihat ya. Paramecium ini adalah salah satu anggota dari filum Protozoa ya. Protozoa adalah protista yang mirip hewan. Dia masuk ke kelas Ciliata. Jadi bergerak dengan silia ya. Contohnya adalah Paramecium caudatum yang bentuknya seperti sendal ya. Tipe reproduksinya kita sebut konjugasi ya. Jadi seksual yang belum begitu jelas mana jantan mana betinanya ya. Nanti diawali dari 2 paramecium yang saling berdekatan ya. Masing-masing paramecium ini memiliki 2 inti ya. Yang satu kita sebut makronukleus, satunya lagi mikronukleus ya. Nah, ketika mereka berdekatan ya, ini sudah berdekatan dia. Nah, masing-masing intinya itu akan melakukan pembelahan secara meiosis ya. Tadi intinya bersifat diploid, lalu dia bermeiosis ya. Jadi masing-masing menghasilkan 4 sel di sini dan sifatnya haploid. Nah, seperti itu dan masih dalam proses berdekatan ya. Nah, hasil dari pembelahan inti ini 3 diantaranya itu akan mengalami degenerasi ya. Jadi 3 ini akan mengalami degenerasi ya. Yang ini juga sama, tinggal 1 ya. Nah, yang 1 ini itu akan membelah secara mitosis ya, sehingga nanti masing-masing paramecium ini memiliki 2 inti ya. 2 inti. Nah, seperti itu. Nah, kedua inti ini selanjutnya akan saling bertukar antara paramecium yang satu dengan yang lain ya. Jadi ada proses pertukaran inti. Nah, setelah masing-masing terjadi pertukaran inti, kemudian diikuti oleh proses singami ya. Jadi intinya melebur ya, di mana tadi intinya masing-masing haploid. Setelah dia singami, akan terbentuk inti yang diploid. Nah, ini proses penggabungan ya. Pada langkah yang kelima ini terbentuk inti yang diploid. Nah, inti yang diploid ini yang sudah melebur jadi 1 inti, selanjutnya akan melakukan pembelahan secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut ya. Jadi kalau dia 1 kali mitosis menghasilkan 2 sel, yang kedua menghasilkan 4, yang ketiga menghasilkan 8 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hasil mitosis 3 kali berturut-turut dia akan menghasilkan 8 inti ya. Yang masing-masing kromosomnya sudah 2N. Nah, dari ke-8 inti ini, itu 4 diantaranya akan memisahkan diri ya. Yang ini ada 4. Nah, yang 4 ini akan bergabung jadi 1, membentuk makronukleus ya. Nah, makronukleus yang lama itu akan meleburkan diri ya dan digantikan oleh makronukleus yang baru. Kemudian 4 yang tersisa, yang ini ya. Nah, 4 yang tersisa, 3 diantaranya itu akan mengalami degenerasi. Ya, sehingga tinggal 1. Tinggal 1 ya. Ini yang kita sebut namanya mikronukleus ya. Jadi kembali nanti 1 paramecium ini memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Nah, demikian seterusnya prosesnya akan berulang kembali. Jadi kalau kita kembali kepada soal, proses yang terjadi ya pada konjugasi paramecium ya itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama ada pembelahan inti ya, yaitu tadi ada pembelahan inti membelah secara meiosis dan juga ada pembelahan secara mitosis. Kemudian ada penggabungan inti ya, melebur jadi 1 membentuk inti yang diploid. Kemudian peleburan inti ya. Jadi ada degenerasi ya, peleburan inti, kemudian ada pertukaran inti juga. Ya, jadi 1, 2 dan 3 itu semuanya betul ya. Jadi jawabannya Eko. Penggunaan insektisida golongan organoklorin telah lama dilarang di Indonesia nah mari kita lihat ya. Insektisida dari organoklorin ini
itu memiliki residu yang dapat berakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Ya. Memiliki ikatan kimia yang kuat, sehingga sulit untuk terurai atau terdegradasi oleh proses alam. Kemudian bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kestabilan ekosistem. Ya. Salah satu jenis organoklorin itu adalah DDT, ya, dikloro, difenil trikloretan. Nah, ini sudah dilarang. DDT ini adalah insektisida yang sangat stabil dan persisten. DDT sukar terurai sehingga cenderung bertahan dalam lingkungan hidup dan bisa masuk ke dalam rantai makanan melalui bahan lemak jaringan pada tubuh makhluk hidup. Nah, itu sebabnya DDT ini bersifat bioakumulatif dan juga biomagnifikatif. Ya, jadi sudah dilarang, nggak boleh lagi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, penggunaan insektisida golongan organoklorin telah lama dilarang. Sebab, nah yang pertama ya, nomor 1, residunya dapat terkonsentrasi di tubuh hewan. Ini benar ya, juga di tubuh tumbuhan sebenarnya bisa juga ya. Nomor 2, daya basminya hanya ampuh untuk mamalia. Ini salah ya. Nah, dia bukan untuk membasmi mamalia ya. Nomor 3, meningkatkan residu yang sulit terurai di alam. Ini betul. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 2 itu sendiri bukan untuk membasmi mamalia, tetapi serangga ya, serangga atau hama yang menyerang tanaman budidaya. Kemudian nomor 4, menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Ini salah ya. Penyebab eutrofikasi adalah adanya pencemaran organik berupa pupuk pada perairan yang menyebabkan pendangkalan. Nah, ini kita sebut eutrofikasi. Jadi yang betul adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi jawabannya bola. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.